Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sesanti Citariana. Semoga kalian tidak bosan-bosannya ya bertemu dengan saya. Di sini, ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah Kimia Dasar. Sebenarnya Kimia Dasar ini masih berhubungan dengan mata pelajaran kalian ketika di SMA, yaitu kimia. Nah, tetapi di kimia dasar ini karena kita adalah mahasiswa-mahasiswi di jurusan D3 Farmasi, maka kimia yang akan kita pelajari tentu saja berkaitan dengan ilmu farmasi. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengenalkan kalian tentang K3 ya. Karena kimia dasar ini nanti juga ada praktikumnya ya adik-adik. Nah, sebelum kalian memasuki laboratorium, kalian harus mengenal dan mempelajari yang namanya K3. Oke, apa sih K3 itu? K3 itu kalau dari singkatannya ya adik-adik adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ini wajib diketahui sebelum memasuki laboratorium. Salah satu laboratorium yaitu laboratorium kimia yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kenapa sih gitu ya? Karena bekerja di laboratorium kimia itu kita akan berhadapan dengan banyak sekali bahan kimia. Dan itu intensitasnya terus-menerus gitu ya. Nah, bahan kimia ini memiliki sifat yang berbeda dan membutuhkan penanganan tertentu. Ada yang sifatnya berbahaya, ada yang mengiritasi, ada yang toksik, dan ada yang mudah terbakar. Nah, sumber-sumber bahaya yang perlu diwaspadai selama kita bekerja di laboratorium kimia, ya dalam praktikum kimia dasar terutama, ya sumber yang berbahaya itu selain dari bahan kimia yang mudah terbakar, beracun, korosif, mudah meledak, ataupun karsinogenik, juga bisa dari alat-alat yang sumber panas, misalnya ya kompor listrik, alat penangas air, oven, lampu, dan sebagainya. Selain itu ada alat-alat gelas yang mudah pecah dan berpotensi melukai tubuh. Kemudian ada air panas atau minyak yang dapat memercik. Nah, itu kan adalah sumber bahaya ketika nanti adik-adik praktikum di kimia dasar. Oke, nah oleh karena itu ketika nanti adik-adik praktikum ya, itu penting menggunakan APD. Nah, untuk kelanjutannya, cara penggunaan APD yang benar dan APD yang minimal yang harus digunakan ketika berada di laboratorium kimia itu nanti akan kita pelajari di praktikum. Nah, ini Ibu hanya ingin menyampaikan ya di teori ini, begitu. Sekarang kita lihat ya ini adik-adik, ada gambar-gambar bahan kimia yang dikumpulkan jadi satu di lemari seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penanganan bahan kimia yang salah gitu ya. Karena bahan kimia itu harus disimpan sesuai dengan kondisi suhu tertentu gitu ya, dan harus terpisah misalnya dari bahan-bahan tertentu. Nah, ini sebagai farmasis nanti ya, misalnya adik-adik yang bekerja di laboratorium ataupun bekerja di rumah sakit ya yang bersinggungan dengan bahan-bahan kimia, kalian harus meletakkan bahan-bahan kimia itu sesuai dengan wadah-wadah tertentu begitu ya. Misalnya botol kaca berwarna hitam, artinya nanti dia tidak boleh terkena panas langsung sinar matahari misalnya. Ada yang dia itu asam pekat sehingga nanti harus disimpan di lemari asam gitu ya. Ada yang dia mudah terbakar sehingga harus dipisahkan dari bahan-bahan lain begitu yang bereaksi dengan bahan yang mudah terbakar tersebut. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengenalkan bahan kimia itu yang akan kita gunakan di laboratorium kimia. Nanti lebih detailnya akan Ibu jelaskan di praktikum ya. Dan ini karena teori kalian harus mengenal sedikit begitu ya. Nah, bahan kimia itu ya ada bermacam-macam. Nah, bahayanya bisa kalian lihat pada simbolnya. Ini ya, ini simbol-simbol bahan kimia. Nah, ini simbol yang seperti api ini artinya dia mudah terbakar atau diberi lambang F. Nah, karena dia terbakar ya tidak boleh didekatkan dengan sumber api atau permukaan metal panas gitu ya, karena akan
menghasilkan bunga api begitu. Nah, penanganannya jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya minyak terpentin, contohnya lagi metanol, etanol begitu ya. Nah, ini contohnya ini ada di dirijen seperti ini dan ada simbol flammable-nya atau mudah terbakar. Selanjutnya, bahan toksik atau beracun ya. Ini bahan bersifat beracun yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila terhirup, tertelan, atau terabsorpsi melalui kulit. Penanganannya jangan ditelan dan jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit. Artinya tadi apa? Bahwa alat pelindung diri itu sangat diperlukan ketika menangani bahan kimia. Begitu ya. Contohnya metanol benzena. Ini ya, ini contohnya ya, ini ada gambar tengkoraknya di botol bahan kimia tersebut, maka bahan kimia tersebut dia toksik. Nah, biasanya satu bahan kimia dia itu tidak hanya punya satu bahaya, ada berbagai macam bahaya sehingga banyak ininya ya simbol-simbolnya begitu, sehingga harus teliti ketika kalian menggunakan, dibaca botolnya. Oke, selanjutnya ini adalah simbol bahan berbahaya yang harmful ya, lambangnya XN ini ada seperti ini. Nah, dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila terhirup, tertelan, atau kontak dengan kulit. Ya, hampir sama seperti tadi yang toksik gitu ya. Nah, contohnya etilen glikol dan diklorometan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bahan yang eksplosif atau mudah meledak. Apa bedanya mudah terbakar dan mudah meledak? Ini sangat berbeda ya. Kalau terbakar dia hanya menimbulkan nyala api. Kalau meledak ya dia eksplosif, menyemburkan api begitu. Ya. Artinya apa? Dia lebih berbahaya gitu ya daripada yang mudah terbakar tadi. Tetapi artinya gimana? Ya sama-sama berbahaya begitu ya. Nah, dia mudah meledak karena adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Penanganannya hindari pukulan, benturan, gesekan, pemanasan, dan sumber api, bahkan tanpa oksigen. Begitu ya. Contohnya TNT ya, atau granat gitulah ya. Kalau biasanya ini adalah bahan untuk granat. Nah, KClO3, NH4, NO3 juga dia eksplosif. Begitu. Selanjutnya, bahan yang iritan atau mudah mengiritasi, lambangnya adalah I. Ya, ketika kena kulit, dia akan menyebabkan gatal-gatal, iritasi, atau terbakar. Penanganannya bagaimana? Hindari kontak langsung dengan kulit, begitu ya. Tadi memakai sarung tangan, memakai jas lab, memakai APD. Contohnya adalah NaOH, kemudian Cl2, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, ada bahan yang korosif dan ada yang mudah teroksidasi. Nah, kalau yang korosif itu ini ya menyebabkan nih besi aja dia terkoyak besinya gitu. Bagaimana kalau kena tangan? Ya, bisa melepuh begitu ya tangannya. Kena besi aja dia bisa terkoyak besinya gitu, apalagi kena tangan, sangat-sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kulitnya itu mengelupas ya dan dapat merusak jaringan hidup. Jaringan hidup itu ya kulit tadi ya. Ataupun bisa menyebabkan cacat gitu ya ketika kulitnya terkena gitu ya. Sehingga jangan sampai terkena kulit dan jangan sampai terpecik pada mata. Sehingga ketika bersinggungan dengan bahan ini, kalian harus menggunakan glove atau kacamata. Begitu ya, menggunakan Google Glass atau kacamata. Dan glove atau sarung tangan. Contohnya H2SO4. Ini asam pekat gitu ya, sehingga bahan-bahan korosif seperti ini ya, dia harus ditangani di lemari asam, tidak boleh di ruangan terbuka. Apa itu lemari asam? Nanti kita akan pelajari di praktikum gitu ya. Nah, mudah teroksidasi ya, ini bedanya sama yang flammable. Kalau yang mudah teroksidasi ini ya ada tanda O gini ya di tengah ini. Kalau yang flammable tadi tidak ada tanda O yang bulat seperti ini ya. Nah,
Bahan kimia bersifat pengoksidasi ini dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik atau bahan produksi. Ya, contohnya H2O2 gitu ya. Sehingga penanganannya hindari dari panas dan reduktor gitu ya. Oke, selanjutnya bahan yang berbahaya untuk lingkungan, dangerous for environment ya, berbahaya bagi lingkungan. Lambangnya N karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem ya. Contohnya nih ketika minyak tumpah di sungai itu ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan ikan-ikannya mati gitu, ekosistemnya terganggu, sehingga oleh karena itu ya kita tidak boleh membuang bahan-bahan kimia seperti ini di lingkungan gitu. Sebenarnya bahan-bahan kimia lain juga tidak boleh langsung dibuang di lingkungan karena dia harus diolah dulu gitu ya, di IPAL. Apa itu IPAL? Nanti kita akan lihat ya di slide selanjutnya. Nah, penanganan limbah kimia tadi ya, karena limbah kimia itu dia tidak boleh langsung dibuang begitu saja ya, maka dia harus ditangani secara khusus begitu. Oke. Limbah-limbah kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan tadi ya, karena dia sangat berbahaya. Berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi ekosistem, berbahaya bagi lingkungan. Nah, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Nanti jika adik-adik misalnya nanti praktikum secara offline gitu ya, menggunakan bahan-bahan kimia, setelah selesai ya harus langsung dibuang. Jangan sampai dibiarkan saja gitu ya, misalnya di belas beker gitu. Nanti besoknya ada orang ya yang datang misalnya melihat, dikira itu bukan bahan berbahaya, dipegang langsung misalnya, atau nanti tumpah gitu ya, terkena orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu kan sangat-sangat berbahaya. Jadi ketika selesai itu harus langsung dibuang gitu. Dan sebelum dibuang ya, kalian harus mengenali dulu ini limbah apa sih begitu ya. Nah, dia organik atau anorganik. Ya, kalau dia organik disendirikan, anorganik disendirikan begitu ya. Nah, limbah cair yang tidak berbahaya misalnya deterjen ya atau sabun begitu ya, boleh langsung dibuang dengan pengenceran air yang sangat banyak gitu ya. Jadi diencerkan dulu baru boleh dibuang. Nah, kalau limbah cair yang tidak larut di dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol khusus dan diberi label yang jelas. Contohnya seperti ini misalnya. Ditaruh di penyampingan limbah dulu ya. Kalau dia limbahnya jenis asam, dilabeli ini adalah limbah asam. Kalau limbahnya ini basah, dilabeli bahwa ini adalah limbah basah gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti dibuang ke IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah gitu ya. Ini contohnya ini. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya punya nggak, Bu? Punya ya. Gitu. Nah, tadi itu Ibu jelaskan sedikit tentang bahan kimia gitu. Kita kembali ke teori kimia dasar gitu ya. Karena kenapa Ibu masukkan sedikit gitu ya K3 tadi dengan pengenalan bahan kimia gitu ya. Karena sebelum praktikum kalian harus tahu begitu, dan nanti lebih dalamnya akan Ibu jelaskan di praktikum begitu ya. Oke ya. Kita masuk ke pengantar kimia dasar. Nah, kalau kalian pernah mendengar kimia, dan pasti pernah mendengar kimia ya, kalau yang sekolahnya di SMA gitu ya. Nah, kimia itu merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang memiliki kaitan erat dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya farmasi. Contohnya teknik kimia, contohnya analis kimia, analis obat, analis makanan, begitu ya. Ya, itu cabang dari beberapa ilmu kimia terapan, begitu ya. Nah, konsep kimia, kalau kita memahami gitu ya, dan mempelajari konsep kimia, gitu, itu akan sangat membantu kita dalam memahami berbagai ilmu lainnya. Salah satunya adalah farmasi. Kenapa sih gitu ya? Nah, ini jawabannya adik-adik ya. Karena kalau kita belajar farmasi, kita akan
belajar obat. Dan obat ini merupakan senyawa kimia gitu ya. Sehingga kalau kita mau kenal obat nih, kalau kita mau kenal farmasi, ya kita harus kenal dengan kimia gitu ya. Contoh nih Ibu berikan contoh yang sangat simple aja nih ya adik-adik sebagai pemanasan ya. Kalian pasti sering banget kan beli obat paracetamol. Nah, kalau di dalam dunia medis, paracetamol itu ya di dalam dunia farmasi biasanya disebut dengan acetaminophen gitu. Kalau kalian nanti jalan-jalan ke luar negeri, di luar negeri itu jarang yang tahu paracetamol ya. Taunya adalah acetaminophen. Ini adalah nama lain begitu ya. Nah, ini kan nama obatnya, nama brandingnya gitu ya. Kalau nama kimia dari paracetamol gimana sih Bu? Nah ini ya, nama kimianya adalah N-asetil P-aminofenol gitu ya. Kenapa sih kok disebut N-asetil P-aminofenol jadi paracetamol gitu ya? Nah karena kalau kita lihat strukturnya adik-adik, nah ini seperti ini adalah strukturnya. Nah, sehingga obat itu ya senyawa kimia tadi ya, karena dia punya struktur kimia. Terdiri dari fenol, ini ya ada gugus OH dan benzena, kemudian ada gugus amin dan ada gugus asetil. Kok paracetamol Bu? Karena ya membentuk struktur para. Ini para amino, fenol gitu ya. Nah, dan ada gugus asetilnya gitu ya Kak, ini dia makanya obatnya disebut paracetamol begitu. Ini pemanasan adik-adik, gimana sih kalau bisa tahu ya, terus ikut kelas kimia dasar biar bisa tahu nih, biar bisa menamain struktur-struktur dan senyawa-senyawa kimia gitu ya. Nanti kalian akan lebih banyak juga bersinggungan dengan kimia organik ya, nanti di pelajaran kimia organik itu akan membahas ini senyawa-senyawa kimia dan penamaannya begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya struktur atom atau struktur molekul. Oke, nah atom itu ya kalau digambarkan gitu seperti ini. Kalau menggunakan perbesaran berkali-kali lipat, beratus-ratus lipat gitu ya dengan mikroskop gitu ya, karena atom itu sangat kecil, tidak terlihat oleh mata atau kasat mata begitu ya, tetapi dia memiliki kira-kira istilahnya itu struktur seperti ini gitu ya, sama seperti apa, tata surya begitu ya, ada pusat tata surya, kemudian ada orbital dan ada planet-planet yang mengelilingi seperti itu. Sama atom juga seperti itu ya, sudah sunatullah bahwa atom ini ya dia memiliki orbital dan terus berputar begitu ya, mengelilingi intinya begitu. Sampai kehidupan itu ada sampai nanti hari kiamat begitu ya, akan terus seperti itu. Kapan berhenti berputar? Ya setelah tidak ada kehidupan, setelah kiamat terjadi begitu ya, baru atom itu tidak berputar pada orbitnya gitu ya. Sama seperti istilahnya planet begitu ya. Nah, selain ada inti atom ada apa aja Bu ya? Ada kulitnya di sini ya. Kalau digambarkan tidak 3D begitu seperti ini ya. Gambarnya ini adalah 3D. Kalau 3D dia berputar seperti ini ya, berkelok-kelok gitu ya. Nah, kalau di inti atom itu ada apa aja? Ya, ada elektron, ada proton dan ada neutron. Apa itu di inti atom itu ada proton dan ada neutron. Sedangkan di kulit atom ini ya, yang ada di orbital-orbital luarnya ini, itu ada elektron. Begitu. Elektron yang ada di orbital ini, dia bermuatan negatif, sedangkan proton yang ada di inti bermuatan positif, dan juga ada neutron yang tidak bermuatan. Oke. Nah, atom itu adalah unit terkecil yang membentuk unsur kimia. Manusia, Bu, ada atomnya nggak di dalam tubuhnya? Ada ya. Manusia, senyawa-senyawa lain gitu ya, bahkan kayu itu punya atom di dalam unsur kimianya begitu ya.
pasti gitu, karena dia yang mendasari terbentuknya suatu materi. Materi itu apa ya, bisa materi genetik, bisa materi benda, apapun itu ya, seperti itu. Nah, sehingga kenapa juga manusia itu bisa menghantarkan listrik, karena punya atom yang bermuatan tadi ya. Gitu. Sehingga kenapa kalau misalnya ada orang kesetrum, kita tidak boleh megang tangannya, karena kalau aliran listrik itu bisa merambat lewat manusia tadi, karena manusia mengandung atom-atom gitu ya, mengandung H2O, mengandung O2 di dalam tubuhnya, sehingga bisa mengantarkan listrik. Begitu juga dengan pohon, seperti itu kan ya. Nah gitu. Oke, terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton tadi memiliki muatan listrik positif, elektron muatan listriknya negatif, dan neutron tidak memiliki muatan listrik atau netral. Elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik tadi ya. Ini ya, nih. Dia itu jauh dari inti, tidak seperti proton. Kalau proton dan neutron itu ada di inti ya. Tapi kalau elektron dia jauh dari inti. Nah, tapi kok tetap di situ-situ aja sih gitu ya, nggak pergi gitu, misalnya ke sini gitu ya. Kok nggak pergi ke sini aja gitu ya. Nah, misalnya pergi ke sini elektronnya gitu ya. Nah, jauh lagi ke sini aja deh gitu, daripada di situ masih deket gitu ya. Karena apa? Karena ada gaya elektromagnetik begitu ya. Nah, istilahnya itu adalah kedekatan emosional gitu ya, antara elektron dan intinya begitu, sehingga dia tidak bisa jauh-jauh karena dia ditarik ke sini ya, menuju ini dengan gaya elektromagnetik begitu. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi berdasarkan teori mekanika kuantum ya, elektron-elektron dalam atom tersusun dengan berbagai tingkat energi atau kulit, subtingkat energi atau subkulit, dan juga orbital. Tadi ya, yang ini ya. Nah, ini. Ini ya. Ini adalah orbitalnya. Ini adalah orbital. Nah, ini yang di tengah-tengah ini, antar orbital ini, dia membentuk kulit. Nih, antar orbital ini ya, yang rongga ini dia membentuk kulit. Begitu ya. Nah, di dalam kulit itu ada subkulit lagi, begitu ya. Nah, kulit-kulit yang terletak paling dekat ke inti memiliki energi rendah dan diberi simbol huruf K. Dan seterusnya, semakin jauh dari inti diberi simbol LMN dan energinya semakin tinggi gitu ya. Kenapa? Ya gitu tadi ya, kalau kita itu deket jaraknya, energinya itu energi menariknya lebih rendah. Nih contohnya, ada 2 orang ya, dia posisinya berdekatan. Orang satu kalau mau menarik orang satunya, energinya itu apa? Rendah gitu ya, tidak banyak energi yang harus dikeluarkan untuk menarik orang yang orang yang dekat tadi. Sedangkan kalau orangnya itu jauh seperti ini ya, energinya akan sangat besar untuk menarik. Nah, sehingga nih ya, antara orbital yang di sini dengan yang di sini, yang satu dengan yang kedua, ya, si inti akan lebih memiliki energi yang lebih besar untuk menarik yang elektron yang ada di kulit nomor 2. Ya, nomor 1 ini disebut kulit K, nomor 2 ini disebut kulit L gitu ya. Sehingga kalau mau menarik si K ya, ini dia lebih mudah daripada menarik si L gitu, sehingga energi K lebih rendah, energi L lebih tinggi. Nah, kalau dicontohkan ya, maaf ya tadi ada iklan-iklan begitu, diabaikan saja ya. Nah ini ya, ini inti atom yang warna merah, kulitnya ini ya, yang berwarna biru ini ada elektron-elektronnya ini ya. Jadi semakin jauh semakin tinggi energinya. Oke. Nah, di dalam kulit tadi ada yang namanya subkulit ya. Ada lapisan-lapisan subkulit.
dia diberi simbol SPDF. Subkulit S memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan subkulit P dan seterusnya, sama ya tadi ya, seperti KLMN tadi. Ini ya, bahwa di dalam kulit K dia itu ada subkulit S gitu ya. Nah, di dalam kulit L ada 2 subkulit SP. Di dalam kulit M itu ada 3 subkulit ya. Di dalam kulit M itu ada 3 subkulit yaitu SPD. Nah, di dalam kulit N ada 4 subkulit SPDF begitu ya. Nah, sehingga semakin jauh kulitnya tadi, maka subkulitnya semakin banyak karena energinya semakin besar. Oke ya. Jadi kalau kita tuliskan ya, K itu memiliki subkulit hanya satu yaitu S. Karena energinya rendah. Sedangkan L dia itu punya 2 subkulit yaitu apa aja? S, P. Nah, sedangkan M karena dia lebih jauh, dia memiliki 3 subkulit yaitu S, P, D. Dan N ya, yang lebih jauh lagi dia punya 4 subkulit yaitu S, P, D, dan F. Yang O bagaimana, Bu? Setelah O kan masih ada P nih, Bu. Iya, masih ada begitu. Bagaimana subkulitnya, apakah sampai G, H, I, J gitu ya? Oh, enggak gitu ya. Subkulit dia hanya disimbolkan sampai dengan huruf F gitu ya. Untuk O dan P nanti dia akan kembali lagi ke subkulit S dan P. Bagaimana membedakannya, Bu gitu ya? Membedakannya adalah dengan angka. Gitu. Nanti bagaimana cara menelaahnya, Bu? Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, pokoknya ya, nanti ada satu S, itu dia menandakan di kulit satu S. Nah, kalau yang O dan P tadi nanti ya, ada subkulit 2 S, begitu. Ada subkulit 2 P, begitu ya. Nah, kalau yang KLMN ini, ya dia hanya nomornya itu hanya satu. 1 S, 1 P, 1 D, kayak gitu ya. Karena dia berada di subkulit yang maksimalnya itu sampai F begitu untuk yang KLMN gitu ya. Nah, kalau yang OPQ nanti dia ada 2 S begitu ya, 2 S, 2 P, 2 D begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ya. Nah, ini tadi ya yang penjelasan Ibu tadi di sini ya. Nah, K dia ini punya subkulit S, muatannya 0, ya, orbitalnya 1 dan jumlah elektronnya 2. Dimana ya? Kalau satu subkulit itu dia terdiri dari 2 elektron gitu ya. Sehingga kalau dia punya 2 subkulit, ya dia punya lebih dari 2 begitu ya, yaitu 8 elektron, 1 orbital, 2 orbital begitu ya. Nah, di sini ya kalau kita lebih rinci lagi ya. Oke. Kalau K dia punya subkulit S, muatannya 0. Subkulitnya itu berada di orbital, jumlah orbitalnya hanya 1. Satu orbital itu berisi 2 elektron. Gitu ya. Sedangkan kalau L ya, dia itu punya 2 subkulit yaitu SP. Nah, S itu terdiri dari satu subkulit, jumlahnya ya 1. Nah, P itu dia 3 ya jumlah orbitalnya, sehingga totalnya itu ada 4 dan elektronnya ada 8. 4 dikali 2 itu ada 8 elektron. Ini menyatakan jumlah
muatan elektronnya itu ada 8 begitu ya. Karena S tadi dia terdiri 1 orbital, P dia punya 3 orbital. Kalau kita gambarkan ya supaya jelas, S ya dia itu cuma 1 orbital. Nah, karena sunatullahnya gitu ya, segala sesuatu itu berpasang-pasangan ya, begitu juga dengan elektron. Elektron itu berpasang-pasangan gitu ya, sehingga satu orbital terdiri dari 2 elektron yang berpasangan seperti ini. Kalau yang P, dia memiliki 3 orbital. Nih ya, 1, 2, 3. Nah, karena ada 3 orbital, maka elektronnya tentu saja ada 3 pasang gitu ya. Di sini. Sehingga P itu ada 6 elektron, punya 6 elektron ya. Nah, ini. P memiliki 6 elektron, sedangkan S memiliki 2 elektron. Ya. Karena L dia itu terdiri dari orbital terdiri dari subkulit sp yang memiliki 1, 2, 3, 4 orbital, makanya jumlah elektronnya adalah 8 begitu. Dan begitu seterusnya adik-adik. Nah, supaya tidak pusing ya, Ibu menjelaskan sampai sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bisa bahas lebih dalam lagi gitu ya. Yang jelas kalian harus mengerti dulu tentang atom, kulit atom, subkulit, orbital, dan juga jumlah elektron. Ini harus hafal ya adik-adik, supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih membahas tentang elektron valensi, konfigurasi elektron, begitu ya. Nah, ini kulit ya, subkulit gitu ya. Jumlah subkulitnya, orbitalnya, dan jumlah elektron begitu. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom-nya. Nah, setelah ini nanti ada mini quiz gitu ya yang harus kalian kerjakan di link yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum.